Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, nomor urut absen 20. Sistem organ pada manusia. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan juga organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan juga usus merupakan beberapa contoh dari organ dalam tubuh, sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan juga kulit. Berbagai sistem organ pada manusia. Berdasarkan fungsinya, sistem organ tubuh manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut dengan panca indera. Panca indera terdiri dari mata yang berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. Secara khusus, kulit juga merupakan bagian dari sistem integumen, yaitu sistem yang menutupi organ dalam tubuh. Selain berfungsi sebagai indera peraba, kulit juga berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya, mengatur suhu tubuh, serta menjaga tubuh agar tidak terlalu cepat kehilangan cairan. Yang kedua yaitu sistem kardiovaskular, di mana sistem kardiovaskular ini bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah berjalan lancar, yaitu dengan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Darah sendiri merupakan sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga bertugas untuk membawa zat beracun seperti karbodioksida agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Baik, perkenalkan, nama saya Eslinda akan melanjutkan materinya, yaitu yang ketiga, sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus, serta paru-paru. Proses penyerapan oksigen dari udara untuk dialirkan ke seluruh sel dan jaringan tubuh berlangsung di dalam paru-paru. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan, lalu mengolahnya menjadi nutrisi dan energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan usus. Yang kelima, sistem reproduksi. Pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sementara itu, sistem reproduksi wanita mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan anak. Organ reproduksi tersebut meliputi vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Yang keenam, sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem organ ini berfungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebihan, seperti kalium dan natrium di dalam darah. Setelah disaring, darah akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa limbah dan zat beracun yang telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu,
Selain untuk membuang urin, sistem ini juga bertugas untuk mengatur jumlah elektrolit dan cairan tubuh, serta memastikan tingkat asam, basa, atau pH darah berada pada kadar atau normal. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nomor 7, sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf muskuloskeletal mencakup otot atau muskulo dan tulang atau skeletal. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme serta perlindungan organ dalam tubuh. Yang kedelapan, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh, seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, dan perkembangan seksual. Yang kesembilan, sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan suatu organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Yang ke-10, sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem tubuh yang meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfosit, serta sistem limfatik yang terdiri dari limfa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening. Sistem imunitas berperan dalam mendeteksi keberadaan zat berbahaya atau beracun, sel kanker, serta berbagai penyebab infeksi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sistem organ pada manusia memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Menjaga sistem organ agar tetap berfungsi optimal sangatlah penting untuk memastikan tubuh tetap sehat. Sekian dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.